Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka WK SPD, calon guru penggerak Kabupaten Tabanan. Tempat tugas SD Negeri 2 Blimbing. Saya akan menjelaskan aksi nyata jangka pendek pembelajaran mode daring yang berdiferensiasi. Jadi, pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai perangkat pembelajaran daring berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi yang pertama yang saya lakukan, selanjutnya saya lakukan adalah pemetaan kebutuhan siswa. Jadi pemetaan kebutuhan siswa itu disesuaikan dengan pembelajaran dan dibutuhkan dengan keragaman dan kebutuhan siswa. Jadi menganalisis kesiapan belajar, minat dan profil siswa melalui Google Form, diagnosis awal pembelajaran. Selanjutnya membangun budaya positif dengan menggunakan membentuk kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas secara demokratis untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan harapan murid dan para guru yang mengajar di kelas. Nanti terakhir ketika anak-anak sudah selesai membuat kesepakatan kelas, protokol kesehatan budaya 5S, tepat waktu mengumpulkan tugas, menjaga iman dan imun tubuh. Setelah disepakati, anak-anak menandatangani kesepakatan kelasnya. Selanjutnya adalah membuat perangkat pembelajaran berdiferensiasi, yaitu RPP, media, dan LKPD berdiferensiasi, yaitu rencana pembelajaran dengan mode daring. Ini media pembelajarannya, ini LKBD, lembar kerja peserta didik diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi memuat 3 jenis diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, yaitu ketika saat guru yang menjelaskan secara Google Meet atau secara Vidcom, video conference, maka terakomodasi semua gaya belajarnya dari visual, auditori, dan kinestetik melalui tatap maya atau video conference. Dan juga video pembelajaran, dan juga adalah bimbingan belajar lewat WA Group. Ini adalah definisi proses saat pembelajaran daring. Dia saat menjalankan Vidcom, ada juga guru yang sedang menjelaskan, ada juga proses saat siswa mengerjakan hasil karya, dan siswa juga menampilkan di sini adalah video dari proses pembuatannya. Jadi diferensiasi produk adalah hasil pembelajaran yang memuat pemahaman siswa yang dibuat dalam bentuk, jadi sesuai dengan gaya minat dan gaya belajar siswa, yaitu bisa juga dari laporan tulisan, dari gambar, dia suka menggambar, ada juga dari video kegiatan. Sekian penjelasan dari saya. Berikut ini adalah video pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pemirsa, silakan menyimak. Juga ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Pak. Oh, sehat. Apakah sudah sarapan anak-anak? Sudah sarapan hari ini? Ya, sudah. Ya. Jadi kita hari ini kita akan pembelajaran daring ya. Nah, dari pembelajaran daring berbasis menggunakan mode Zoom. Ya, jadi mulai aplikasi Zoom, dan kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi Bapak akan sebelumnya akan share untuk gininya ya, materinya. Nah, jadi dipersiapkan kalian untuk alat tulis ya, biar ketika mencatat tidak nanti kebingungan mencari pulpen atau buku ya. Nah, jadi kita akan sebelumnya ya menunggu loading ini materinya, PowerPoint-nya. Nah, jadi kita sudah di tema 1 subtema 3 ya. Jadi 1 subtema 3 itu mengenai keragaman hewan dan tumbuhan, dan juga mengenai pelestarian hewan langka. Nah, jadi Bapak izin share untuk
Bapak izin share untuk materinya ya. Share. Ya, jadi saya izin share materinya. Apakah sudah terlihat? PowerPoint Bapak sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, masih Belum. berarti ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa belum? Sudah, Pak. Ya. Ya, sekarang untuk suaranya mohon di-mute, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Nanti ketika kalian disuruh menyanyikan, silakan dinyanyikan ya. Ya, Om Swastiastu. Ya, silakan dijawab. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 6. Nah, bagaimana kabarnya? Hari ini? Ya. Baik, Pak. Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Ya, jadi tadi sudah Bapak lakukan link, nanti kasih link presensi lewat WA dan mengirimkan juga Bapak untuk di sini adalah untuk anak-anak dikasih adalah link untuk Google Meet. Ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Yoga yang memimpin doa. Ya, silakan Yoga, dipersilakan. Ya, Yoga, didengar Yoga? Bisa memimpin? Ya, didengarkan suaranya. Yoga yang memimpin berdoa. Ya, silakan Yoga. Ya, Pak. Berdoa dimulai. Ya. Bisa? Ya, berdoa selesai ya. Ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, sebentar ya, masih loading dia. Ya, kelihatan gininya. Untuk videonya sudah kelihatan? Ya. Ada Pak gangguan, Pak. Ya, gangguan ya, kita menyanyikan biasa saja ya. Di sini juga tidak bisa gini. Ya, kita menyanyikan Garuda Pancasila. Ya, kita nyanyi ya. 3 2 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara. Ya, kita ikutin di sini ya. Pancasila, akulah pendukung proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, rakyat hadir bersama-sama, bagi bangsa. Ayo maju, ayo maju, Ya, terima kasih ya. Sudah menyanyikan dengan penuh semangat ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah kesepakatan kelas ya. Jadi tadi sudah ada tepat waktu ya. Yang lain di mute dulu ya suaranya biar Bapak jelas aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mute mikrofon saat selama pembelajaran Bapak menjelaskan. Unmute jika diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi ketika kalian berbicara, buka ada suaranya. Jadi satu yang bicara, yang lain mendengarkan. Nah, jadi sudah kalian sebelumnya membuat kesepakatan kelas, mematuhi protokol kesehatan. Ya, jadi kalau dalam keadaan budaya
senyum, salam, sapa, dan sopan. Ya, tepat waktu mengumpulkan tugas dan menjaga imun. Nanti kalian udah tanda tangannya di sini. Ya, jadi sekarang kita belajar mengenai pengamalan Pancasila. Nah, dari ada yang tahu lambang negara Indonesia? Ada yang tahu? Yo. Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Ya, betul sekali. Ya. Jadi lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Kalau semboyan negara kita apa? Bhinneka Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di tengah burung Garuda itu ada perisai. Perisai itu ya, coba perhatikan, perisai itu melambangkan apa? Iya. Ya, tunggu sebentar ya, masih ada gangguan. Ya. Jadi sudah jelas ininya untuk videonya. Nah. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan sebentar mulai nyal ya. Jadi Bapak share kembali videonya yang tadi. Ya, jadi sudah kelihatan lagi? Anda sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan gininya? Ya, jadi ya, mohon maaf ya, Bapak suaranya enggak kelihatan, Pak. Stop dulu. Ya. Tes untuk suara Bapak udah masuk lagi? Udah, Pak. Ya, maaf ya. Tadi ada gangguan sedikit. Nah, jadi lambang negara kita adalah apa? Apa gangguan, Pak? Garuda Pancasila. Ya, jadi yang di tengah itu ada apa di Garuda Pancasila? Lambang. Ya. Lambang bintang. Ya, ada di sini adalah Pancasila, ada perisai, ya ini Pancasila. Jadi kita belajar mengenai hari ini mengenai pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tahu apa itu pengamalan? Ada yang tahu? Pengamalan. Misalnya pengamalan sila pertama itu berdoa. Pengamalan itu apa? Mengenainya? Contoh kerja. Apa? Ya, satu-satu ya. Menerapkan. Ya, yoga menerapkan ya, betul sekali menerapkan. Ada yang lain? Ya, jadi pengamalan sila itu adalah penerapan. Nah, jadi pengamalan sila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali ya. Sekarang kita belajar mengenai sila pertama. Jadi sila pertama mengenai apa? Berbunyi apa? Berbunyi apa? Ada yang bisa catat? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, betul sekali. Nah, jadi sila pertama itu mengajak kita percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Sekarang dilanjutkan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajak kita untuk mencintai sesama dan manusia. Ya, jadi hari ini Bapak akan ajak anak-anak untuk berdiskusi ya. Jadi kita berdiskusi online juga. Nah, jadi Bapak kasih akan linknya. Ya, Bapak akan kasih linknya. Jadi dilihat di gini ya. Kalian lihat di grup WA ya, linknya. Mari berdiskusi ya, kita diskusikan untuk ya sebelumnya
Sebelumnya sudah terkirim di grup WA-nya? Ya, sudah terkirim di grup WA-nya? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya. Udah, Pak. Ya. Jadi coba dilihat. Ya. Jadi anak sudah dibuka di grup WA-nya. Ya, sekarang bisa di Bapak. ya, ini namanya aplikasi Padlet. Ya, jadi kalian bisa ketikkan jawaban kalian mengenai pengamalan sila-sila dari Pancasila. Ya. Jadi di gininya sudah terlihat share-nya di Udah, Pak. ya. Jadi masih loading juga Pak di sini. Ya, jadi di sana misalnya marilah kita berdiskusi pengamalan sila pertama. Misalnya tulis nama dulu baru jawaban kalian. Misalnya Sri nomor absen dan isi jawaban. Ya, seperti ini ditulis di subjeknya isi dia misalnya namanya Arya. Nanti yang di bawahnya diisi jawabannya misalnya bersyukur seperti itu sih. Ya, baru kalian post. Ya, baru kalian nanti post dia. Ya, nanti publish dia. Itu dia. Diisi namanya ya. Biar kelihatan gininya. Kelihatan. Ya, silakan. Anak-anak baru Sri katanya. Kita di sila pertama dulu ya. Sila pertama dulu. Ya, kita buat sila pertama dulu. Ya, boleh buat banyak-banyaknya diisi nama dan nomor absen. Ya, Sri katanya rukun dengan teman yang berbeda agama. Arya bersyukur. Ini berdoa nak diisi namanya. Ulan, ya, rajin berdoa. Bagus sekali Ulan. Sudah. Yuk yang lain. Ya, diisi nama, nomor absen. Ya, biar bisa Bapak di sini Bapak nilai langsung. Ya, ketipan kalian. Ayo, yang lain. Tata belum. Tania belum. Ya, silakan diisi ya. Ya, Tania, ya betul. Menghormati teman yang berbeda agama. Ya. Yes, dapat 100 ya. Kalau yang sudah bisa masuk Ulan sudah, Tania udah 100 dapat Ulan dan Tania. Ayo, yang lain. Yang lain kalau yang sudah Ulan sama Tania bisa dilanjutkan ke sila kedua. Nah, sila kedua bisa lanjut. Ya, aku pada nih. Ya. Bertenggur. Ya, ya silakan diketik gininya. Tata belum. Ya. Jadi ya silakan diketik yang sudah ya Ulan. Sila kedua saling menghormati. Ya, bagus sekali. Ya, tidak perlu dicoret-coret, tinggal ditambahkan saja yang di sini biar enggak kotor di sini. Gak ada sinyal, Pak. Oh, ada sinyal ya, enggak apa-apa. Ya. Ya. Yo, Riana ya, rajin beribadah ya, bagus. Ya, sudah, Ulan bisa kalau sudah bisa kesimpulan pembelajarannya bisa ditulis ya. Jadi kita belajar tentang pengamalan sila 1 dan pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa ditulis nama sama kesimpulannya hari ini. Ya, Riana sudah. Ya, Dimas ya. Dimas saling membantu sesama teman. Ya, sila pertama katanya. Ya, rajin bersembahyang. Ya. Ya, Ulan udah 3 dapat 300. Ya, jadi katipan itu Bapak nilai ya. Ya. Dimas Riana masih 100 baru ya.
Riana, saling menolong. Ya, betul sekali. Menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang. Ya, Riana sama Tania 200. Ayo lagi kesimpulan sekarang. Kemudian. Ya, Patu Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ya. Ini sudah ngerti. Iya. Ada sinyal, Pak. Oh, nggak ada sinyal. Oh, ya Yoga udah. Ini sudah rajin sembahyang, rajin berdoa 100 Yoga. Ayo, yang lain baru Dimas. Ya, Dimas saling menghormati ya 200 Dimas. Bima langsung Bima adil sama rakyat. Bima sudah di sini ya. Bima yang di nomor 1 rasanya belum. Ya. Bima baru 200. Ya, nomor satunya belum Bima. Ya. Dimas, ya Tania 300 ya. Cara ngerti. Ya, ngertinya itu caranya Gimana cara ngerti, Pak? anak-anak ya jadi klik untuk di link gininya, di link WA-nya. Nah, jadi klik di WA-nya ini ya, jadi WA-nya diklik padlet.com ya, diklik. Nanti kalian di sini adalah mengisinya. Jadi mengisinya dengan ada tanda tambah di sini ya. Jadi tanda tambah, tulis nama kamu, baru dia di jawaban kamu seperti itu. Ya. Ya Yoga sudah. Ya. Ya sudah ya. Kita sudahkan. Jadi bisa Bapak bacakan ya. Jadi pengamalan sila pertama itu berarti rajin berdoa, rajin beribadah, dan menghormati saling teman ya. Jadi sila kedua saling menghormati, saling menolong ya betul, saling toleran ya betul. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bisa dibacakan Ulan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ulan ada online? Ulan. Oh, keluar Ulan ya. Kalau itu Tania ya. Tania ya, dibacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Tania. Hari ini kita belajar tentang pengamalan Pancasila. Ya, jadi sila keberapa? Sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Ya, jadi kita belajar cuma sila pertama dan kedua. Jadi itu terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran ini nih. Kita berdiskusi online ya dengan menggunakan Padlet ya. Jadi ini aplikasi yang Bapak saya gangguan. Ya, gangguan ya. Pak. Ya, jadi Bapak sharing sedikit ya. Jadi ini ya disimak saja ya. Jadi contoh pengamalan pertama itu bersyukur, melaksanakan ibadah, menghormati agama orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Di sini juga berdoa sebelum makan ya. Ya, yang di sini mengenai contoh-contoh. Jadi pengamalan sila kedua, membantu korban bencana, bersikap sopan kepada orang tua, menolong teman yang kesusahan, tidak berbuat kasar kepada orang lain, dan membantu adik belajar ya. Tepuk tangan dulu ya, sudah semangat anak-anak ya. Nah, jadi sudah semangat untuk berdiskusi ya. Jadi Bapak diakhiri dengan juga ada di sini adalah ada produk. Nanti sebentar Bapak ya. Ya, jadi ya di sini ya. Jadi produknya adalah membuat infografis mengenai poster, diagram, clipping, artikel atau video mengenai Pancasila. Nah, jadi nanti bentuk tugasnya kalian bebas, bisa bentuk laporan, bisa bentuk gambar maupun bentuk video. Jadi kita memahami dalam bentuk keragaman sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Ya, jadi dari minat dan gaya belajar anak-anak.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ya, siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Yo. Ayo. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Maaf Pak, gangguan Pak. Kawan-kawan, ya, nah Bapak. Ya, siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ya, coba Riana, ya Riana. Apa kesimpulan hari ini? Menerapkan sila-sila Pancasila, Pak. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Sekarang Ulan, apa kesimpulan hari ini? Ya, Ulan di ini suaranya. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lain katanya penerapan apa? Yoga, apa kesimpulannya? Oh, gangguan sinyal yoga, ya. Kalau gitu ke Tania, persamaan dari penerapan berarti apa namanya? Ya, jadi pengamalan ya. Jadi kesimpulan hari ini, Tania dipersilakan berbicara. Kesimpulannya, belajar tentang pengamalan Pancasila. Ya, terima kasih ya, sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, walaupun ada beberapa yang keluar di Zoom hari ini, Bapak kasih jempol kalian karena sudah semangat. Ya, mohon maaf kalau ada pembelajaran Bapak salah hari ini karena Bapak teman-teman dari sinyal kalian dan kota kalian. Ya, terima kasih Pak Ari dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Ya, selamat pagi ya. Anak-anak bisa keluar dari room hari ini. Nanti tugasnya silakan dikerjakan ya, menggambar hewan